Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyusun teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa berdasarkan pengamatan yang nyata. Di sini ada beberapa langkah ketika kita menyusun sebuah teks laporan hasil observasi yang harus kita perhatikan dan yang harus kita tentukan ketika kita membuat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan objek. Tentukan sesuatu atau tempat yang akan dilakukan observasi. Nah, selanjutnya membuat jadwal. Ketika kita sudah menentukan objek yang mana yang nanti kita bakal lakukan pengamatan, maka cara yang kedua yang kita lakukan adalah membuat jadwal yang tepat untuk melakukan suatu observasi itu sendiri. Langkah yang ketiga yang perlu disiapkan di sini adalah melakukan observasi. Setelah penentuan topik sudah ditentukan, jadwal sudah dibuat, langkah berikutnya yaitu melakukan observasi. Lakukan observasi dengan cermat dan seksama, yaitu dengan mencari data-data, melihat suatu hal yang kita lakukan observasi, mengamati, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat yaitu mencatat data hasil observasi. Catat data hasil pengamatan agar mempermudah dalam menyusun suatu teks. Nah, setelah itu baru kita bisa menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu langkah-langkah berikut untuk mencapai sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menentukan objek observasi. Misalnya kita ingin melakukan sebuah observasi, baik itu ingin melakukan observasi ke suatu tempat, melakukan observasi kepada tumbuhan, melakukan observasi kepada hewan, atau fenomena-fenomena tertentu yang ingin kita lakukan pengamatan dan lain sebagainya. Seperti yang ada pada contoh tersebut, kita mengamati The Topeng Museum Angkut, yang dalam buku paket kalian juga ada untuk The Topeng Museum Angkut, contoh pengamatan pada teks laporan hasil observasi. Setelah kita sudah menentukan objek observasi, nah di sini kita menentukan observasinya yaitu The Topeng Museum Angkut. Langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah membuat jadwal. Pilih waktu saat museum telah membuka kunjungan. Sesuaikan pula dengan waktu aktivitas kita agar observasi kita terlaksana maksimal. Jadi, ketika kita sudah menentukan topik, kita membuat jadwal penelitian yang akan kita lakukan. Sesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya, ketika sesuatu itu sudah ditentukan, jadwalnya itu kapan, dan memastikan bahwa tempat yang kita tuju itu sudah dibuka, maka kita bisa melakukan observasi. Selanjutnya, melakukan observasi. Nah, melakukan observasi di sini adalah mengamati semua bagian yang ada di dalam museum. Cermati setiap hal yang berkaitan dengan bagian atau ruangan, seperti isi, fungsi, atau hal-hal yang lain yang ada di dalam museum tersebut.
Artinya dalam poin melakukan observasi ini, carilah data selengkap-lengkapnya yang kalian peroleh untuk laporan hasil penelitian. Nah, cara mendapatkan data observasi di sini ada 3 cara. Yang pertama, melakukan pengamatan secara langsung, melakukan wawancara, dan melakukan kajian pustaka. Yang dimaksud dengan pengamatan secara langsung adalah kalian mendatangi atau mendatangkan objek yang diamati sehingga bisa mengamati secara langsung. Artinya kalian langsung datang kepada tempat yang akan kalian lakukan observasi tersebut. Selanjutnya yaitu dengan teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan orang yang ahli atau pakar tentang objek yang diamati. Artinya kalian melakukan tanya jawab atau wawancara untuk memperoleh sumber yang ingin kalian dapatkan, baik itu melalui pengunjungnya atau melalui orang yang mengurus tempat tersebut. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk mendapatkan data observasi yaitu melalui kajian pustaka. Nah, ketika kalian sudah melakukan pengamatan langsung, ketika kalian sudah wawancara, terus kalian merasa kurang data yang kalian dapatkan, maka kalian bisa melakukan cara ketiga yaitu dengan melakukan kajian pustaka, yaitu mencari sumber-sumber bacaan yang lain, baik itu dari buku, dari majalah, dari internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara atau langkah-langkah yang keempat adalah mencatat hasil data observasi. Artinya, pastikan semua data hasil pengamatan sudah tercatat dan terdokumentasi. Setelah itu, tentukan hal-hal yang harus dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Artinya dalam The Topeng Museum Angkut ini, silakan kalian catat poin-poin apa saja yang nanti akan kalian sampaikan pada laporan hasil observasi. Baik itu berupa benda yang ada dalam The Topeng itu apa saja, bagian-bagian yang ada dalam Museum The Topeng itu apa saja, menariknya Museum The Topeng itu apa, dan silakan kalian catat bagian-bagiannya untuk dijadikan sebuah laporan hasil observasi nantinya. Nah, cara yang kelima yaitu cara yang terakhir, menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kalian sudah menentukan bagian-bagian apa saja dari hasil sebuah penelitian itu, maka cara yang terakhir adalah kalian bisa mampu menyusun teks laporan hasil observasi secara utuh sesuai dengan urutan struktur yang ada pada laporan hasil observasi. Nah, berikut kita coba bahas mengenai The Topeng Museum Angkut. Nah, cerita atau berita tersebut juga ada di buku paket bahasa Indonesia kalian tentang The Topeng Museum Angkut pada pembelajaran teks laporan hasil observasi. Untuk itu kita coba melakukan deskripsi mengenai struktur yang ada pada The Topeng Museum Angkut tersebut berdasarkan struktur laporan hasil observasi. Pada paragraf pertama itu menjelaskan tentang pengertian, informasi umum dan klarifikasi isi dari Topeng Museum Angkut. Nah, paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum yang dijelaskan pada The Topeng Museum Angkut itu sendiri. Selanjutnya pada paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, dalam The Topeng Museum Angkut ini menjelaskan tentang deskripsi bagian. Artinya bagian-bagian apa saja dalam penelitian yang ada dalam The Topeng Museum Angkut. Pada paragraf kedua menjelaskan jenis topeng dalam museum, itu apa saja. Kemudian pada paragraf ketiganya yaitu menjelaskan isi lain dari museum seperti barang tradisional dan lain sebagainya.
Selanjutnya pada paragraf keempat itu masih menjelaskan mengenai deskripsi bagian, yaitu tentang penjelasan barang kuno yang masih bernilai sejarah, yang meliputi keramik dan juga logam. Dan pada paragraf terakhir, dalam The Topeng Museum ini masuk ke dalam deskripsi manfaat, yaitu menjelaskan manfaat dan fungsi dari Museum The Topeng itu sendiri. Nah, di sini adalah tabel laporan dari The Topeng Museum Angkut. Pernyataan umum dari isi tersebut adalah menjelaskan pada pengertian dan pengelompokan isi The Topeng Museum Angkut. Deskripsi bagian pada The Topeng Museum Angkut ini adalah mengenai perincian benda-benda yang menjadi isi dari The Topeng Museum Angkut, dan deskripsi manfaat yang dijelaskan dalam The Topeng Museum Angkut tersebut adalah mengenai penjelasan manfaat dan fungsi The Topeng Museum Angkut. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.